Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKJ Trucuk. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu Advent yang pertama kali ini, terlebih dahulu kami akan bacakan warta gereja Minggu 29 November 2020. Yang pertama, rapat pleno majelis. Majelis GKJ Trucuk akan melaksanakan rapat pleno majelis besok pada hari tanggal Selasa 1 Desember 2020, waktu pukul 16 WIB, tempat GKJ Trucuk kelompok 2 di Gaden. Mohon perhatiannya. 2. Kewargaan. Mohon doanya bagi warga jemaat yang sedang sakit dan yang masih dalam masa pemulihan. Kelompok 1, Ibu Mariati. Kelompok 2, Bapak CH Surono, Ibu Agustina, Bapak Marsudi, Ibu Kiem, dan Ibu Tupon. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kelompok 1, Saudara Dipo Hermawan 29 November. 2. Michelle Destika 2 Desember. 3. Saudari Nindya Desipe 3 Desember. Kelompok 2, 1. Saudara Wawandika NH 29 November. 2. Bapak Agus Setiawan 29 November. 3. Ibu Anita Krisnawati 4 Desember. 4. Bapak Satimen 5 Desember. Bagi warga jemaat yang datanya belum masuk atau belum ditulis atau ada kekeliruan dalam penulisan, mohon untuk menghubungi majelis. Demikian warta gereja. Terima kasih. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita awali ibadah kali ini dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 76, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Kau yang lama dinantikan.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari ibadah minggu pagi hari ini kita awali dan kita khususkan dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan untuk duduk. Kau yang dinanti-nanti, ya Yesus datanglah. O surya kebenaran, terbit dan naiklah sambil tundukkan diri jemaat. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memasuki pengakuan dosa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Bukankah kami ini tanah liat yang Engkau bentuk serupa dengan gambar-Mu? Terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu. Sementara kami tahu beribu dosa pelanggaran kami membuat-Mu malu. Dibuka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku. Dibuka Tuhan Yesus. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Maka jangan pandang sepatu kami ya Tuhan, sebab Engkau tahu di balik sepatu yang menutupi telapak kaki kami ada banyak dosa yang telah kami jalani. Inilah pengakuan kami pribadi lepas pribadi atas dosa pelanggaran kami. Jemaat yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk memanjatkan doa-doa secara pribadi hadapan Tuhan. Cukup.
muka Tuhan Yesus. Seperti sabdamu, saat anak manusia datang kembali membelah langit lalu turun dari awan-awan gelap yang menutupi bumi, saat semua itu terjadi, janganlah lupakan kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa pelanggaran kami dan terimalah tobat kami. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Bersama-sama kita menerima anugerah dan pengampunan Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikian 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Nyanyian syukur pelengkap Kidung Jemaat 202, Yesus Juru Selamatku. Yesusku Juru Selamatku, Tuhanku buka lisku, tumpuan pengharapanku dan barisan perlindunganku. Kala hidupku sendu dan hatiku ndak pilu, Tuhanku Yesusku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap asaku keluh, ku tanya Tuhanku. Dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiadalah kita takutku walau hidup penuh seteru. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kita akan merenungkan firman Tuhan.
Mari kita tunduk di dalam doa. Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, yang berkarya bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan manusia. Pagi hari ini kami datang di dalam ungkapan syukur kami. Kami memasuki Minggu Advent yang pertama, di mana kami mengenang akan kelahiran, penggenapan janji akan Juru Selamat, dan juga kami berpengharapan dalam iman akan kedatangan-Mu yang kedua, yang akan menyempurnakan iman kami bersama-sama di dalam kerajaan surga. Bapa di surga, kami bersama-sama akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus-Mu biarlah hadir bersama-sama dengan kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami boleh mengerti yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya 64 ayat 1 sampai 9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Sendekatlah telinga
Selammu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan Allah semesta, masih berapa lamakah menyala-nyala murka-Mu, walau umat-Mu berdoa, Kau beri mereka makanan, roti cucuran air mata. Kau buat kami menjadi penolong musuh kami. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Kiranya tangan-Mu Tuhan menjaga anak manusia yang di sebelah kanan-Mu, yang Kau teguhkan kakimu, maka kami pun tak akan menyimpang daripada-Mu. Beri kami hidup ya Tuhan, untuk memuji nama-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya, dan dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan menubuhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Markus 13 ayat 24 sampai dengan 30. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara dan nasihat supaya berjaga-jaga. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung sampai ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguh-sungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugas, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba datang, jangan sampai kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jaga. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengar sabda Tuhan dan melakukannya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mulai minggu ini kita memasuki masa Advent dan Natal tahun 2020. Masa Advent dalam kalender gerejawi akan berlangsung kira-kira 7 minggu dan nanti akan diakhiri kurang lebih pada tanggal 10 Januari 2021 bertepatan dengan baptisan Tuhan Yesus Kristus. Tema masa Advent dan Natal 2020 adalah firman Allah menjadi manusia menurut Yohanes 1 ayat 14. Dalam terang tema besar tersebut, khotbah minggu pagi hari ini dimaksudkan sebagai sebuah ruang membuka dialog antara penguatan iman kita di dalam diri kita maupun secara keluar membangun persahabatan yang setara dengan orang lain yang percaya juga akan adanya hari akhir, sehingga akan tercipta sebuah pesiarahan bersama-sama. Dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada, umat manusia akan bersama-sama berjalan di dalam pengharapan akan hari akhir itu yang akan datang dan diyakini bersama. Dan dalam konteks itu, minggu pagi hari ini tema khotbah kita adalah berdoa dan berjaga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa Advent
ada dua hal penting yang harus menjadi pemahaman kita. Yang pertama, masa Advent berisi tentang pengharapan dan iman. Pengharapan dan iman akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Dan kerinduan kita bahwa dalam kedatangan Kristus yang kedua itu, kita bersama-sama akan memasuki kehidupan surgawi. Sebuah gagasan tentang kehidupan yang ideal, yang penuh dengan damai sejahtera. Kemudian hal yang kedua, Advent juga mengenai pengenangan, mengenang kembali atas peristiwa kelahiran Yesus Kristus sebagai penggenapan akan janji keselamatan yang diberikan Allah atas diri manusia. Dua hal itu, iman pengharapan akan hari akhir, di mana kita akan masuki kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang kekal bersama Kristus di surga. Dan sementara kita mengharapkan kehadiran Kristus itu, kita juga bersama-sama mengenang akan kelahiran Yesus sebagai penggenapan akan keselamatan yang dijanjikan Allah bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dengan demikian masa Advent ini digunakan untuk bersama-sama mengisi kehidupan kita berserta-merta dalam dua sisi. Mengingat akan kesegeraan kedatangan Kristus yang kedua, sekaligus menguatkan iman kita bahwa menyambut kedatangan Kristus yang kedua itu kita jalani dalam iman akan keselamatan yang sudah diberikan melalui Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentang kedatangan Kristus yang kedua, Alkitab memberikan tanda-tanda kapan itu terjadi. Bacaan kita tadi mengatakan, tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Alkitab memberi tanda, bahkan memberikan sebuah perumpamaan, pembelajaran dari pohon ara. Ketika pohon ara itu tunasnya mulai bersemi, orang mulai berpikir bahwa musim panas akan segera datang. Demikian juga itu dipakai sebagai sebuah pemahaman, sebuah tanda-tanda bahwa ketika tanda-tanda yang disebutkan Alkitab itu hadir, artinya masa itu sudah akan datang. Tetapi menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun Alkitab berbicara tentang tanda-tanda, tapi dari kesimpulan ayat yang kita baca kali ini, tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangan Kristus yang kedua itu akan terjadi. Bahkan diberikan sebuah perumpamaan seperti tuan yang pergi meninggalkan rumahnya dan menyerahkan rumahnya kepada hamba-hambanya dan mengatakan pada penjaga pintu untuk berjaga-jaga, karena dia akan kembali sewaktu-waktu. Dan tentunya yang menjadi tugas dan kewajiban orang yang dipercaya menjaga pintu dan menjaga rumah Tuhan ini adalah berjaga-jaga. Karena dia tidak tahu kapan tuannya akan balik. Apakah di waktu siang, di waktu malam, atau di waktu pagi. Dia harus berjaga. Karena sewaktu-waktu tuannya datang, dia tidak sedang ketiduran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini kita diperhadapkan pada sebuah ketegangan. Bahwa hidup tanpa Kristus itu adalah sebuah ketegangan tentang kesadaran bahwa kerajaan Allah itu akan segera datang. Bahwa tanda-tandanya sudah jelas. Tetapi di sisi lain, kita juga diperhadapkan bahwa bisa jadi hari ini, bisa jadi 1000 tahun lagi. Karena tidak ada orang yang ada dalam ketegangan ini. Dan dalam ketegangan ini apa yang bisa kita kerjakan? Hanyalah berdoa dan berjaga-jaga.
supaya ketika Kristus datang, iman kita senantiasa ada bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik berbicara tentang berdoa dan berjaga-jaga ini ketika dimasukkan dalam konteks kehidupan bersama. Bahwa kita sama manusia itu tidak pandang apapun keyakinannya, adalah teman seperjalanan, sama-sama pesiarah di dunia ini yang merindukan kehidupan ideal di surga. Ajaran-ajaran tentang hari kiamat, ajaran-ajaran tentang hari penghakiman juga diimani oleh banyak agama. Sebagai contoh, saudara-saudara kita Muslim malah mengimaninya dalam rukun iman yang kelima, iman pada hari kiamat. Dan tema khotbah kita kali ini menawarkan pemahaman kita tentang hari kiamat yang sama itu sebagai ruang dialog. Ruang dialog yang bisa digunakan sebagai tempat berpijak bagi kedua keyakinan besar ini untuk bersama-sama menjalani pesiarahan menuju hari penghakiman itu. Sebagai teman seperjalanan, menepis beberapa perbedaan yang memang ada, tapi memfokuskan pada pemahaman yang sama bahwa berdasarnya kita adalah manusia yang lemah yang bersama-sama menuju ke hari penghakiman itu. Dan bagaimana kita bisa berdoa dan berjaga-jaga dalam konteks kehidupan yang bersama-sama itu. Bekerja sama, berdialog, saling mengasihi meskipun berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agama saya meyakini sepenuhnya mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi pada gilirannya seringkali agama dijadikan alasan untuk pertikaian satu dengan yang lain. Dengan alasan membela agama, mereka saling menyakiti. Ini adalah tantangan bagi kita untuk membuat sebuah ruang dialog bersama-sama. Tentang ruang dialog bersama-sama, bahwa kita adalah sesama pesiarah yang menuju sebuah idealisme bersama. Mari kita bersama-sama hidup dalam kerukunan, berjaga-jaga bersama, berdoa bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sisi lain, tanda-tanda tentang kiamat, tentang pengadilan itu begitu mengerikan. Apalagi kalau kita berbicara tentang neraka. Jarang sekali saya berbicara soal ini, karena saya tidak ingin membangun iman berdasarkan ketakutan. Dalam gambaran kiamat ini mengerikan, matahari tidak bersinar lagi, bintang-bintang akan berjatuhan, matahari akan terbit dari barat dan sebagainya, mengerikan sekali. Tetapi dalam konteks Advent ini, kita juga diberikan sukacita bahwa dalam proses menantikan itu semua terjadi, kita meyakini bersama bahwa kita akan memasuki kehidupan yang ideal bersama Kristus. Karena Kristus sudah lahir menjadi manusia, menjadi juru selamat kita. Jadi Bapak Ibu, dalam ketegangan hidup antara kasih Tuhan dan masa penghakiman yang akan datang, antara Yesus yang menjadi manusia yang menebus dosa kita, dan bagaimana kita bersiarah mempertahankan iman kita sampai Kristus itu lahir. Letakkan harapan, letakkan doa hanya kepada Kristus. Maka Kristus yang akan menolong kita, memampukan kita terus terjaga sampai waktunya Kristus datang. Tuhan menolong, memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan.
Cukup. Jemaat yang terkasih, kami mohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan genggaman tangan kanan pada dada kiri sebagai tanda keteguhan dan kesediaan kita mempertaruhkan iman. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman pribadi, iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita tunduk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan bertelut di dalam doa syukur dan syafaat. Kami bersyukur atas semua berkat yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami, sehingga sampai saat ini kami boleh menjalani hidup kami dalam sukacita berkat. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama memasuki minggu pertama masa Advent dan Natal. Masa di mana kami bersama-sama mengingat akan pengharapan iman kami, kepenuhan pengharapan iman kami di dalam menanti kedatangan-Mu yang kedua, membawa kami masuk ke dalam kerajaan surga. Dan bagaimana kami bersama-sama menyambut dan menyongsong merayakan hari kelahiran-Mu, penggenapan akan janji keselamatan yang sudah dijanjikan. Dalam masa-masa ini Tuhan, izinkan kami bersama-sama melakukan pesiaran kehidupan di mana kami boleh tetap berjaga-jaga di dalam iman kami. Kami boleh senantiasa merasakan, kami boleh senantiasa merindukan akan hadirat-Mu, sehingga kami siap ketika Engkau datang sebagai hakim yang menghakimi hidup kami. Bapa di surga, pada saat ini kami mau serahkan juga jemaat-Mu GKJ Trujuk ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di tengah situasi kondisi yang sedang kami alami bersama-sama, banyak hal yang menjadi kerinduan kami, banyak hal yang menjadi tradisi kami di dalam menyambut dan merayakan Natal. Harus kami pikirkan ulang lagi bagaimana kami akan menghayati masa Advent dan Natal ini. Beri kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, supaya kami boleh mengingat kembali, kami boleh merayakan kembali Natal ini sesuai dengan kehendak-Mu di dalam situasi kondisi yang bersama-sama sedang kami alami sekarang ini. Bapa di surga, kalau Engkau mengizinkan, biarlah kami juga berdoa, biarlah keadaan segera membaik, pandemi ini bolehlah segera berlalu, sehingga kami boleh menikmati lagi tradisi-tradisi kami. Kami boleh menikmati kembali perayaan iman kami tanpa takut dan cemas.
Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa dalam segala situasi kondisi yang sedang kami alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, ajarkan kami sepenuhnya untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa. Biarlah hidup kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, sebab kepada-Mu sajalah kami berharap. Dalam nama Yesus Putra-Mu kami memohon berkat. Dialah yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita menghimpun persembahan dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 146 bait pertama dan bait ketiga, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan.
persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan ini di hadapan Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, nyata sekali kasih-Mu itu dalam kehidupan kami. Kau berikan berkat bagi kami ya Tuhan, hingga dengan berkat-Mu ya Tuhan, kami dalam menjalani kehidupan ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu ya Tuhan, izinkan kami untuk mengucapkan syukur kami pada Tuhan ya dengan sebuah persembahan. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, sucikan ya Tuhan, dan nantinya berkenan di hadapan Tuhan untuk kegiatan pelayanan kami di GKJ Trucuk ini. Tuhan, ada terselip dosa dalam kami menghimpun persembahan, kiranya Tuhan ampuni. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, puji dan syukur ini kami panjatkan. Amin. Marilah kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan nyanyian pengutusan lengkap Kidung Jemaat 60 bait pertama dan keempat. Hai umat manusia. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu. Kan datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Di masa suci ini ku mohon padamu, ya Yesus kau sendiri, siapkan diriku. Hatiku ubahlah, jadikanlah palungan tempatku mengagungkan nama-Mu selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. ini dan selamanya. Pulang dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Haleluya, hormat sepenuhnya, kuasa hikmat dan syukur dalam surga maupun dalam dunia. Tuhan layak bagimu, berilah kami